Halo semua dan selamat datang di acara podcast IFLS. Perkenalkan, nama saya Tiara sebagai moderator podcast kali ini. Dan aku nggak sendirian sih. Di sini aku bersama salah satu perwakilan dari ke-6 divisi di IFLS. Penasaran perwakilan dari mana? Oke, langsung saja kita sambut perwakilan dari IDS. Hey. Halo semua. Iya, ini dengan Kak siapa? Aku namanya Alvina, perwakilan dari ITS Debating Society atau IDS. Wow, oke, langsung saja. Kayaknya pendengar kita penasaran IDS itu gimana dan apa. Oke, langsung saja ke pertanyaan pertama nih ya, Kak. Apa saja sih kegiatannya IDS? Kegiatan IDS itu sebenarnya nggak banyak sih, tapi waktunya lama gitu. Karena kita latihan untuk memenangkan lomba. Jadi IDS ini kan ITS Debating Society. Kita adalah organisasi atau perkumpulan yang suka debat bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Nah, jadi kita belajar bagaimana cara men-tackle argumen, cara membuat argumen, dan cara mengalahkan lawan dengan sanggahan. Intinya seperti itu. Nah, kalau kegiatannya, kita tuh sebenarnya cuma latihan aja sih. Basically 3 kali seminggu, kayak Senin, Rabu, dan Jumat, setiap malam di UPT Bahasa, kalau misalnya offline ya sebelum corona ini. Kalau online setelah corona ini, kita latihannya melalui Discord, dan juga mix idea. Biasanya jadwalnya nggak tentu, bisa pagi, siang, sore, atau malam. Kalau di UPT itu kita biasanya latihannya setiap hari, malam hari dari jam 8 sampai bahkan jam 12 malam. Saking serunya latihan ya, karena kan berround-round gitu, bahkan sampai jam 1 malam juga. Jadi kalau kita kuis atau apa gitu nggak belajar. Biasanya kita belajarnya ya kalau kuliah aja, maksudnya waktu kelas kita dengerin dosennya, udah sampai kos kita nggak belajar karena kita langsung debat gitu. Nah, kalau ada kompetisi, kan biasanya kita ngikutin lomba itu 1 bulan sekali. Nah, itu kalau mendekati kompetisi kita latihannya setiap hari. Jadi benar-benar nggak ada istirahatnya gitu. Langsung intens gitu ya, Kak? Langsung setiap hari latihan biar itu. Iya sih. Wow, keren banget nih. Wah, mengenai tadi ya, intens untuk meraih kejuaraan, meraih kemenangan ya, Kak? Iya. Nah, prestasi apa aja sih yang sudah didapatkan di IDS? Oke, kalau overall-nya dari awal IDS dibentuk ya, karena IDS itu kalau nggak salah dibentuk pada tahun 12 atau 13 gitu, itu mulai aktif. Nah, kita udah meraih 30 lebih prestasi sih, lebih dari 30 prestasi. Wow. Kalau boleh disebutin, skalanya? ya, yang paling keren ada tingkat internasional sih, WUDC, World Universities Debating Championship, itu waktu itu di Meksiko tahun 2018, kita semi-finalis. Keren banget, serius deh. Aduh, aku jadi pengen ikut IDS. Aduh, oke. Kembali lagi kita ke itu pertanyaan-pertanyaan. Oh iya, tadi kan kakaknya bilang ya, pas offline dulu itu latihannya 3 kali seminggu. Tapi kalau misalkan online ini kadang nggak tentu. Tapi pakai Discord sama apa tadi satunya, Kak? Mix idea. Oh, mix idea. Gitu tuh apa mekanismenya itu ada woro-woro terus atau kayak ada pemberitahuan dari Discord atau mix areanya mix idenya atau gimana, Kak? Maksudnya woro-woro gimana ya? Misalkan halo Kak, ini ada latihan. Oh iya, oke. Yang bisa ikut mungkin siapa aja di daftar. Gimana mekanismenya, Kak? Jadi sebenarnya IDS itu adalah perkumpulan yang suka debat banget kan. Jadi kita tuh berpikir bahwa debat ini sebuah hobi. Jadi sebenarnya tanpa diworo-woro kami emang suka latihan gitu kan. Jadi kita mikirnya tuh kayak games. Jadi kita emang suka banget, kita mikirnya kayak games gitu. Ya tetap ada woro-woro sih sebenarnya. Yang bertanggung jawab misalnya imam sebagai ketua IDS biasanya yang ngajak latihan. Tapi biasanya yang paling butuh latihan tuh yang mau mendekati lomba sih. Jadi anak yang mau lomba, nah itu biasanya yang inisiasi ngajak latihan gitu. Tetap aja ada woro-woro sih. Gitu. Oh, jadi gitu ya, Kak. Mm-hmm. Oke. Oh, mungkin
kakaknya bisa menceritakan salah satu pengalamannya gitu ya pas mungkin ikut lomba gitu. Mungkin pendengar kita itu mau mendengarkan salah satu testimoni kalau lomba itu gimana. Oke, ini dari aku aja ya berarti ya. Iya, nggak apa-apa Kak. Oke, jadi kalau aku sendiri itu dari SMA emang udah suka ikut debate ya. Dari SMA aku udah lebih dari 10 kali ikut championship debate competition. Jadi waktu kuliah itu sebenarnya udah terbiasa untuk segala macam teknis perlombaan, terus terkait biaya, registration dan lain-lain itu sebenarnya udah familiar lah istilahnya. Nah, kalau untuk pengalamannya sendiri waktu kuliah, pertama kali itu aku ikut lomba di mana ya? Di Malang kalau nggak salah, itu HVET, East Java Varsities English Debate. Di situ aku sebagai juri. Jadi kalau di debat itu ada latihan menjadi juri gitu. Dan itu tuh diperlombakan. Nah, di situ alhamdulillah aku masuk top 10 best adjudicator, jadi top 10 juri terbaik. Kalau untuk pengalamannya sendiri, jadi aku jelasin aja ya debat itu kayak gimana. Jadi debat itu ada dua macam gitu, dua tipe. Tipe pertama itu adalah namanya British Parliamentary. Jadi tipe British, dan yang kedua ada Asian Parliamentary. Nah, kalau British Parliamentary itu biasa dipakai di perkuliahan itu sangat umum. Kalau di SMA kebanyakan ASEAN Parliamentary. Tapi tidak menutup kemungkinan di kuliah juga ada Asian Parliamentary. Kalau BP atau British tadi, dia satu tim berisi 2 orang. Kalau yang AP, satu tim berisi 3 orang. Nah, kalau yang BP tadi, dalam satu round atau satu chamber, satu room perlombaan itu ada 4 tim. Jadi kita melawan ketiga tim itu tadi. Ada yang sebagai pihak government atau positif, ada yang sebagai pihak opposition negatif. Jadi 2 tim di government, 2 tim di opposition atau negatif. Jadi ada yang opening dan closing seperti itu intinya. Kalau yang Asian Parliamentary kan satu tim 3 orang. Nah itu dalam satu chamber ada 2 tim. Yang satu tim sebagai positif, yang satu tim sebagai negatif. Jadi kita lawan one to one gitu, langsung kalah menang. Kalau yang British tadi karena satu chamber ada 4 tim, maka kita bukan menang atau kalah, tapi berdasarkan ranking. Yang paling bagus berarti ranking 1 sampai ranking 4 gitu. Kalau misalnya pengalaman ya, atau kalau misalnya suka duka gitu, waktu lomba biasanya sih, kan kita lombanya itu adalah membahas keadaan dunia apapun itu, jadi nggak limited ke persoalan dunia yang politik, itu enggak sebenarnya. Jadi apapun kita debatin, kayak contoh love life, hal-hal yang receh kayak gitu juga bisa aja kita debatin gitu, philosophical atau kehidupan atau sains, teknologi. Jadi nggak hanya berkecimpung di dunia hubungan internasional gitu, nggak hanya berkecimpung di dunia politik US atau apapun yang hubungannya dengan politik, itu enggak. Jadi kita membahas apapun. Nah, jadi sebagai debater, kita memang harus suka membaca. Jadi kalau ingin menjadi debater yang baik ya memang kita harus suka up to date dengan apa yang terjadi di dalam lingkup apapun ya. Gender equality, education, medical health, permasalahan pangan atau apapun itu, kita memang harus up to date, harus rajin baca, dan kita tahu konteksnya seperti apa, terus kita tahu pro cons-nya seperti apa, kayak gitu. Jadi kalau kita lomba, kita tuh biasanya ya udah baca-baca aja dulu. Terus waktu lomba kita nggak tahu apa yang mau kita omongin. Kita taunya 30 menit sebelum lomba. Jadi emang kita nyiapin case atau nyiapin apa yang mau kita omongin tuh 30 menit sebelum kita ngebacot istilahnya gitu. Jadi persiapannya tuh 30 menit. Iya gitu. Wow, keren ya. Jadi kayak aku baru tahu banget nih. Kalau ternyata nggak cuma jadi anggota, tapi juga ada lomba sebagai judge, terus persiapannya 30 menit. Nggak cuma politik gitu aja ya. Wow, ternyata luas banget ya. Dan dalam satu hari ya, sekali lomba itu kita bisa 4-5 round. Jadi 5 kali ngomong.
Dan 5 topik ya bisa-bisa. Iya, 5 topik. Dan itu topiknya juga nggak tahu, bener-bener berbeda. Ada yang tentang makanan misal, terus tiba-tiba tentang kehidupan, tiba-tiba tentang love life, kayak gitu. Jadi kayak so random banget. Terserah yang nyelenggarain, terserah jurinya gitu. Wow, ini probabilitasnya banyak loh. Keren. Gitu. Nah, jadi gitu guys, tentang sekilas IDS di IFLS. Kalau kalian kepo, kalian bisa mengerti lebih banyak lagi ya pas datang trial. Nah, nanti di sini juga ada trialnya guys. Jadi langsung aja daftar IFLS setelah mendengarkan podcast ini, dan jangan lupa mendengarkan podcast yang lain terkait divisi di IFLS. Dan terima kasih juga kepada Kak Alvina atas waktu dan wawasan yang sangat membuka. Bener-bener baru tahu aku. Iya, sama-sama. Oke, jadi kayak gitu. Kak Alvina ada sepatah dua kata nggak buat adik-adik yang mau daftar IDS? Sepatah dua kata itu gini aja deh. Teman-teman kalau mau prestasinya banyak, tapi juga having fun, dan juga bisa memahami kehidupan ini lebih luas, segera join IDS ya, karena kita pasti ada lomba, bahkan mungkin sebulan sekali atau 2 kali atau lebih. Dan kita juga bisa aja dapat subsidi dari ITS untuk masalah uang, jadi don't worry. Dan kita juga kalau menang pasti dihargai oleh ITS juga, jadi kita juga dapat uang berlipat-lipat gitu. Iya, terima kasih Kak Alvina, dan terima kasih para pendengar. Saya Tiara. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sampai jumpa.